Ya, hadirin bapak-bapak jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Siddiq Fatoni Zain LC. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-murid dzati wa sirri sari fi sa'iril asma' was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu wa sallam alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kullama dzakarta dzakiruna wa ghafala 'anka al-ghafilun. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tuan-tuan guru sekalian, yang mohon maaf al-faqih tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru-guru kita semua, sehat walafiat. Allah berkahi kehidupannya, ilmunya, keluarganya, dan kita semuanya mendapatkan cucuran berkah daripada guru-guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Ar-Raudhah dan juga pengurus Forum Silaturahmi Subuh Gabungan serta hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan izinnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala dimuliakan kita dengan hadir di tempat ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di acara yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan keberkahan ini tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak keturunan kita semuanya, untuk masyarakat kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis seperti ini, acara-acara seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini sungguh sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Karena dengan perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang dapat menarik turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dapat menarik daripada ampunannya Allah serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil ardi wal bahr." Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, karena sebab tangan-tangan kosong manusia, tangan-tangan kotor manusia. Tidak lain, kerusakan bukan hanya terkait dengan alam ini. Bagaimana hutan-hutan yang gundul ditebangi oleh orang-orang yang rakus. Bukan hanya masalah banjir, bukan hanya masalah sampah, bukan hanya masalah erosi, bukan hanya masalah hancurnya daripada pebukitan dan lain sebagainya. Tapi sungguh kerusakan terbesar adalah yang keluar dari zahir batin kita ketika kita kemudian tidak lagi memikirkan tentang halal dan haram dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi malu untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak lagi takut untuk melakukan perbuatan dosa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua tidak lagi memikirkan, tidak lagi peduli anaknya berbuat maksiat, anak perempuannya berbuat maksiat. Ketika seorang ibu tidak lagi memikirkan anaknya apakah masuk ke dalam tubuhnya sesuatu yang halal ataupun sesuatu yang haram. Orang tua tidak lagi peduli satu dengan yang lain. Inilah sebuah bencana bagi kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Kita semuanya datang dengan satu tujuan kita, yaitu mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi dama wattasal.
ketika kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kekal dan akan terus bersambung. Dan ketika wa ma kana li ghairillahi inqata'a wan fasal, ketika kita melakukan segala apa yang kita lakukan bukan karena Allah, maka itu akan terputus, itu tidak akan abadi, itu akan sirna, akan sia-sialah. Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Apapun yang kita lakukan bukan karena Allah, maka tidak ada manfaatnya, tidak akan abadi, akan hilang, sia-sia belaka. Maka fasohin niyati qabla al-amal. Kita datang ke sini, datang dengan membawa niat yang baik. Kita hadir di majelis ilmu, bersilaturahim satu dengan yang lain. Kita hadir di majelis zikir, kita beriktikaf, yang semuanya niat-niat itu kita tujukan semata-mata mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, maka dibuat sibuk dia dengan Allah. Bukan dibuat sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan istana'ahu li nafsihi. Allah ketika mencintai seorang hamba, ketika memilih seorang hamba, maka kemudian Allah yang langsung memilih orang tersebut. Wajtabahu li mahabbatihi, dan Allah memilih orang tersebut untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastakhlasahu li ibadatihi. Allah berikan kemurnian dalam niat dan tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyaghala hammuhu bihi, maka hamnya, keinginannya, cita-citanya, pikirannya hanya sibuk untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuhu bidzikrihi, lisannya sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa jawarihuhu bi khidmatihi, tubuhnya, anggota tubuhnya dia sibuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk daripada orang-orang pilihan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar penjelasan yang banyak terkait dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan wawasan, pemahaman yang benar dari apa yang kita jalankan. Karena sesungguhnya inilah yang kita butuhkan. Belajar butuh guru yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajallul ulum ma qarrabaka min khaliqika ta'ala. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang bisa membawamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'anaka liwusuli ila ridha, dan yang membawa kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajallul ulum, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita dengarkan, semuanya memberikan manfaat dalam kehidupan kita semuanya, menjadi jalan petunjuk bagi kita semuanya. Dikatakan idza ata alayya yaumun, ketika datang satu hari, fala azidu fihi ilman, maka tidak bertambah ilmu padaku, yataqarrubuni ila Allah taala, yang membuat aku semakin dekat kepada Allah. Ada satu hari yang lewat tidak bertambah ilmu kepada kita, ilmu yang membawa kepada keridhaannya Allah, membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Maka itu adalah sebuah bencana bagi kita ketika kemudian kita tidak mendapatkan dalam satu hari itu ilmu yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin membuat kita merasakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
laisa syai'az minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Sesungguhnya kemuliaan ilmu tidaklah tersembunyi dari siapapun. Kita semuanya tahu bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia yang bisa membawa kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ilma hayatul qalb. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah hati yang hidup, bisa dicapai dengan cahayanya ilmu. Hati yang bisa bercahaya, hati yang bisa membedakan mana hak yang benar, itu semuanya didasari oleh ilmu. Tidak ada ibadah kecuali didasari oleh ilmu. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus didasari oleh ilmu sehingga kemudian tidak menjadi amal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cara kita mendapatkan keridhaan Allah. Tidak ada jalan tunjuk bagi kita. Yang kita pegang itu yang kemudian kita amalkan. Sesungguhnya apalah manfaatnya ilmu apabila kita tidak amalkan. Apalah manfaatnya ilmu apabila kita tidak amalkan, yang justru malah mendatangkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana keutamaan daripada bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babuna ilallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu kita menuju pada keridhaannya Allah, rahmatnya Allah, pandangannya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala adalah melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa babuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala nabi. Dan pintu kita menuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau guru kita membahas tentang solawat, kemudian ketua DKI membahas tentang ayat Al-Quran, membaca di bulan Ramadan, sesungguhnya dua amalan inilah yang diamalkan oleh para salaf kita. Wa qad 'azzama salaf as-salih hada syahr. Orang-orang sakka kita zaman dahulu, ulama-ulama dahulu begitu mengagungkan bulan ini. Hatta laqabuhu bi syahril qurra'i. Sampai-sampai mereka kemudian menyebut bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran nggak harus, bahkan harus nunggu dulu bulan Ramadan. Lah, dimulai dari sekarang. Ada seorang min a'immatil hadis, orang ulama daripada ahli hadis. Beliau yang bernama Abu Abdullah Ibnu Abdullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abi Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya beliau melakukan satu perbuatan. Idza dakhala Sya'ban, ketika datang bulan Sya'ban, aghlaqa hutanahu. Beliau menutup daripada dia punya toko. Untuk apa? Tafarrugh, untuk dia mendedikasikan dirinya. Fokus untuk apa? Di qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi ada dua amalan yang dilakukan pada bulan Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama tentu saja, ini adalah bulan yang tadi disebutkan turunnya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Surat cintanya kita umat Nabi Muhammad kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban ini. Maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbanyaklah membaca Al-Qur'an di bulan ini. Ketika kemudian para ulama merumuskan bahwasanya man ayyada nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi ramadana bi husnil ihtiyadi. Barang siapa yang membiasakan dirinya berijtihad, bersungguh-sungguh, berupaya sekuat tenaga dengan ibadah, ketaatan dan segala hal yang membawa dia kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan di bulan Sya'ban ini, maka
faza fi Ramadan bi husnil i'tiyadi. Dia akan memperoleh keuntungan, akan memperoleh kemenangan pada bulan Ramadan. Puncak dari penghambaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dilakukan pada bulan Ramadan, syahrul ibadah, bulan ibadah kita, bi husnil i'tiyadi, karena bagusnya kebiasaan apa yang telah kita lakukan. Ibarat pukulan beduk, jangan langsung pukul tengahnya, tapi kudu tek-tek dulu. Maka kemudian bulan Sya'ban ini adalah tempat kita mempersiapkan diri kita untuk kemudian nanti kita merasakan lezatnya Maidatur Rahman, hidangan ilahi pada bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Bisihatin wa afiyah. Ala ma tuhibbu wa tarda ya Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Kita dipertemukan, dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai untuk sama-sama kita menaikkan ruhaniyah kita menuju pada keridhaan cintanya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sholawat, cukuplah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini ditulis oleh ulama-ulama besar tentang faidah daripada sholawat, termasuk di dalamnya ditulis dalam kitab I'anatul Talibin atau ditulis dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya, syarah manzumah daripada kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya. Di sini ditulis tentang bagaimana fadilah daripada sholawat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyalqa Allah, barang siapa yang pengen bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa anhu radin, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, falyukthir minas salati alaiha, maka perbanyaklah bersalat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen perjumpaan kita kepada Allah, perjumpaan yang indah, perjumpaan seorang hamba kepada Tuannya, yang mana kita tuju dalam sholat kita tuju dalam ibadah-ibadah kita tuju dalam niat-niat kita ingin berjumpa kepada Allah, dengan Allah, memandang wajah Allah dengan kegembiraan, bukan dengan nunduk, bukan dengan kehinaan, tetapi dengan kebahagiaan. Maka awalilah dengan banyak bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, man aktsara min salati alayya fi hayatihi, barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku pada saat ia hidup, amarallahu ta'ala jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih. Barang siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dia hidup, pada saat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berfungsi, kita punya organ tubuh, kita masih bisa menggerakkan lisan kita masih berfungsi semua yang ada di dalam dan di luar tubuh kita, untuk kita masih bisa bernapas. Di masa hidupnya dia banyak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap makhluk-makhluknya untuk memohonkan ampun kepada orang itu pada saat dia telah meninggal dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang kita minta. Maka kemudian juga disuruh kita memperbanyak bersolat kepada Nabi. Aktsiru minas sholati alaihi. Perbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabr. Bahwa sesungguhnya salawat yang kita lantunkan, salawat yang kita bacakan menjadi cahaya di alam kubur kita, menjadi cahaya yang menerangi daripada alam kubur kita. Kita nanti sendirian, kita nanti di kegelapan. Kalau di dunia kita masih bisa melihat sekitar kita ada orang-orang yang mendampingi, orang-orang yang mencintai, dokter-dokter siap melindungi kita, pegawai-pegawai kita, anak buah kita siap membela kita. Tapi nanti di alam kubur siapa membela kita kalau bukan amal kebaikan kita, kalau bukan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya di alam kubur. Nurun fil qabr wa nurun fis sirat, dan juga menjadi cahaya nanti di siratal mustaqim. Jadi cahaya di siratal mustaqim, wa nurun fil jannati, dan menjadi cahaya di dalam surga kita.
dan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah indah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi yang kita cintai. Cukuplah kita kemudian gak menjumpa dengan Nabi pada saat kita terpisahkan dengan waktu, tapi jangan sampai nanti di akhirat kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, bagian daripada perintah Nabi kita yang mulia. Dan ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru minas sholati fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Perbanyak salat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salat yang engkau bacakan akan meredam daripada murkanya Allah Al-Jabbar jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Wa bihi kaidi syaitan, dan juga melemahkan daripada godaan syaitan. Benteng kita adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga Nabi juga di situ juga ditulis dalam Kifayatul Atqiya, dan ini sebagai tarhib buat Ustaz Aziz, terutama guru kita semuanya. Aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum azwajan fil jannah, maka yang paling banyak bininya di dalam surga nanti. Amin. Kalau di dunia kita masih takut sama bini kita, kalau di dunia kita gak ada kesempatan poligami, maka nanti jangan takut, banyakin sholawat, banyak bini kita nanti di surga. Amin. 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 Di dunia ini pada penakut semuanya. Minal khaifin, apa minal muwahhidin? Yang cuma satu doang kan? Allah. Banyakin sholawat, maka nanti setiap sholawat yang keluar dari lisan kita akan menjelma menjadi bidadari-bidadari yang menemani daripada keindahan surga kita. Amin. Tetapi kemudian para aulia Allah, mereka ketika masuk ke dalam surganya Allah, berharap meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, bukan karena sifat surga, bukan karena keindahan-keindahan surga yang digambarkan dalam Al-Quran, yang digambarkan oleh para ulama. Bukan itu yang mereka kejar, tetapi yang mereka inginkan, mereka masuk ke dalam surga, berjumpa dengan kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah semua fadilah-fadilah salawat mungkin kita tahu, tetapi bukan itu yang kemudian menjadi tujuan kita. Cukup bagi kita yang menjadi cita-cita tertinggi kita, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti kedudukannya, tempatnya, posisinya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada siapa? Dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling banyak bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah, begitu banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan dapat kita amalkan, terutama membaca salawat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita hatamkan, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saldo awal sebesar Rp47.100. Kemudian pemasukan infak di Masjid At-Taqwa sebesar Rp1.700.000. Kemudian pemasukan dari donatur sebesar Rp3.150.000 dan pengeluaran sebesar Rp3.450.000, sehingga saldo kas sejumlah Rp1.447.100. Alhamdulillah, masih ada saldo. Hadirin, insya Allah ahad yang akan datang tanggal 12 Maret 2023, taklim kita akan dilaksanakan di Masjid Al-Fatah. Ada masih ingat? Di Kelurahan Dukuh. Ya, ini pernah kita lakukan tahun lalu sana, dan insya Allah minggu depan di Masjid Al-Fatah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, posisinya itu dari Hek itu ke arah
kanan ke Jasa Marga, lalu naik ke Jalan Dukuh 5. Ikutin aja jalan, nanti ada petunjuk dan juga ada petugas dari Pam Subuh Gabungan yang akan mengawal. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya sholat subuh akan datang. Hadirin, itulah pengumuman yang kami sampaikan, dan marilah kita hantamkan talim kita ini dengan talqinul zikir dan doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Mahburoh. Padanya kami persilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan matrudan wa la mahruma. Hab lana musi'ana li muhsinina wa qasurana li 'amilina wa hab lana kulla wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'al dhakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa abdanana abdanal muti'in wa a'malana a'malal muttaqin wa alsinatana alsinatat dhakirin wa nabbihna an naumatil ghafilin wa syarikna fi du'a'is salihin warzuqnal jannata ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu wa tadarrusal Qur'an. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qubul. Hadirin, alhamdulillah usai sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Wabil khusus terima kasih kepada para guru-guru dan juga Bapak Wakil Cabang, Pak Atal, terima kasih telah hadir. Demikian kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.